Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bismi untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya, bahasa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Nah, pada pertemuan kita hari ini saya akan menyampaikan mengenai kelanjutan dari materi yang kita bahas minggu lalu ya. Anak-anak jangan lupa disiapkan buku untuk mencatat, dicatat setiap poin-poin yang penting, kemudian dipelajari. Apabila ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Jangan sungkan untuk bertanya, silahkan ditanyakan. Baik itu mata saya maupun mata guru lainnya ya, silahkan ditanyakan apabila ada yang tidak dimengerti. Tapi dengan catatan menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan sebisa mungkin usahakan bertanya atau menghubungi gurunya di waktu jam kerja ya, anak. Mengenai catatan seperti biasa ya, absen kita berupa catatan dan saya tunggu sampai dengan jam 3. Selebihnya tidak saya terima. Jadi sebelum jam 3 kalian harus mengirimkan catatannya. Apabila ada yang berhalangan atau izin, silakan menghubungi saya di pagi hari ini ke malam harinya ya. Kemudian saya akan sangat mengapresiasi bagi kalian atau siapa saja yang selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya, tidak ada bolong ataupun telat-telat. Kita harus biasa untuk disiplin ya. Selanjutnya, seperti biasa, saya akan mengingatkan terus kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan vaksin. Jangan lupa untuk vaksin ya, karena ini semua demi kembalikan kalian juga. Semoga kita dapat segera tatap muka ya, dan belajar seperti biasa sebelum corona datang. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa agar pelajaran kita atau materi yang saya sampaikan, materi yang kalian pelajari itu dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dicerna dengan mudah. Anak-anak berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, next ya, kita ke slide yang berikutnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan dasar dari akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi? Nah, di persamaan dasar akuntansi ini, kita akan membahas 3 submateri lagi ya. Yang pertama ada pengertian umum, yang kedua ada persamaan dasar akuntansi pemerintah, yang ketiga ada ekuitas dana pemerintah. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian umum dari akuntansi. Berdasarkan ketentuan PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, aset. Pertama, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan akal sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jadi intinya aset adalah kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dari masa lalu hingga masa depan. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
seperti kewajiban ya. Kita meminjam uang ataupun meminjam jasa di masa lalu, maka penyelesaiannya sekarang atau di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Jadi, ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Oke, selanjutnya masih berdasarkan ketentuan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Namanya pendapatan berarti uang yang masuk ya. Kemudian yang kelima ada beban. Beban yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Oke, namanya beban, uang yang harus kita keluarkan. Yang kelima ada pendapatan LRA. LRA itu laporan realisasi anggaran. Semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode 1 tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan atau tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Selanjutnya masih di ketentuan yang sama ada pendapatan LO atau laporan operasional. Terus hak pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Yang kedelapan ada penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Yang ketiga ada pengeluaran kas, semua aliran yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi pemerintah. Nah, ini ada persamaan dasarnya ya. Aset ditambah dengan beban sama dengan kewajiban tambah ekuitas selama pendapatan. Berarti aset plus beban ini sama dengan ya. Sama aja dengan kewajiban ditambah modal. Kalau dia akuntansi bisa ekuitas modal ya. Sebenarnya itu kekayaan ditambah dengan pendapatan. Kemudian beban apa sih? Nah, beban yaitu belanja atau pengeluaran pembayaran. Nah, pendapatan. Pendapatan yaitu pendapatan LO atau pendapatan di sini bersumber dari pendapatan LO ditambah pendapatan LRA ditambah penerimaan pembayaran. Nah, selanjutnya ada proses konversi persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada aset plus beban, kemudian kewajiban ditambah ekuitas plus pendapatan. Kemudian beban dapat dari beban LO tambah beban LRA ditambah pengeluaran pembiayaan. Kalau di persamaan dasarnya pembayaran, maka di proses konversi menjadi pembiayaan. Nah, selanjutnya ada pendapatan, yaitu pendapatan LO ditambah pendapatan LRA ditambah penerimaan pembiayaan. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu ekuitas dana pemerintah. Ekuitas yang lancar yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Nah, aset lancar. Aset lancar adalah kas dari sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dikaitkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Contoh aset lancar apa sih? Ada kas. Kalau di mayat ya, pada akuntansi ada kas. Kemudian ada akuntansi table, cash in bank, cash ticket, akuntansi table, merchandise inventory, stock supply, itu termasuk aset lancar. Nah, intinya hanya habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Oh ya, kalian juga sudah membedakan ya, bedanya perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan itu yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi, peralatan itu yang punya umur ekonomisnya lebih panjang. Contohnya perlengkapan apa? Perlengkapan itu contohnya kalau kalian pensil, pulpen, kemudian hapusan, pipet, itu contoh perlengkapan.
Nah, kalau peralatan apa sih contohnya? Mesin tik atau mesin fotokopi, handphone, kemudian mobil, motor, itu masuk peralatan. Jadi setiap benda atau setiap aset, kekayaan, ataupun barang yang punya umur ekonomis lama lebih panjang itu disebut peralatan. Nah, peralatan itu maksudnya tidak aset ya, atau aset. Oke, selanjutnya ada aktivitas lancar. Nah, ini definisinya. Pertama, pasti bendahara penerimaan, yaitu saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas di bendahara SAPD yang belum disetor ke kas daerah. Atau ini section sampai ke kas daerah. Nah, terus kas di bendahara pengeluaran. Kas dalam pengelolaan pemegang kas di SAPD yang masih harus dipertanggungjawabkan ke bagian kas daerah atau bendahara umum daerah. Kemudian piutang pajak daerah atau retribusi daerah, yaitu piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya, serta retribusi yang sudah ada sertifikatnya. Biasanya retribusi itu seperti biaya parkir. Nah, kemudian persediaan aset yang berwujud meliputi perlengkapan atau supply yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Nah, selanjutnya ada bagian lancar, piutang jangka panjang, dan piutang lainnya. Ada reklasifikasi piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya, yang meliputi bagian lancar, tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar piutang ganti rugi, dan piutang lainnya. Nah, di sini ada EDI atau ekuitas dana investasi, yaitu kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Ini definisi dari EDI ya, atau ekuitas dana investasi. Oke, selanjutnya ada EDC atau ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Aset yaitu dapat dari kewajiban ditambah ekuitas dana lancar atau EDL, ditambah ekuitas dana investasi atau EDI, ditambah ekuitas dana cadangan atau EDC. Nah, EDI berasal dari investasi jangka panjang, ditambah aset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang. Nah, kemudian ini merupakan contoh soal ya. Kabupaten Subermakmur pada tahun 2017 pertama kali mengadakan inventarisasi dengan data sebagai berikut. Kas di kas daerah sebesar 437.500.000, persediaannya 175 juta, atau 400 juta. Aset tetapnya 262.500.000, dana cadangannya 87.500.000, kemudian utang jangka pendek 105 juta, dan utang jangka panjangnya 218.750.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat persamaan dasar akuntansi pemerintah baca awal Kabupaten Subermakmur adalah sebagai berikut. Nah, ini karena size dari kertas teksnya ya, jadi 3 digit 0 di belakang itu kita hapus. Nah, makanya di sini ditulis ya. Nah, dari dalam ribuan rupiah. Nah, debitnya ada kas di kas daerah sebesar 437.500.000, persediaan sebesar 175 juta, aset tetapnya
262.500.000, dana cadangannya 87.500.000. Nah, kreditnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada jangka pendek, jangka panjang, likuiditas dana lancar, atau EDL, ada EDI, kemudian ada EDC. Masing-masing yaitu 105 juta, 218.750.000, 507.500, 43.500, 43.750, maaf. Kemudian EDC-nya 87.500. Syarat awal tingkat transaksi pencegahan tersebut adalah gitu di samping. Jadi ini ya, kita ngomong gimana sih cara mencari EDL, EDI, dan EDC. Nah, ini data klasifikasi orang 437.500 ini dapat dari soal ya. Ini ada di soal 437.500. Persediaannya 175 juta. Ini juga dapat dari soal. Nah, total aset lancar ini kita hitung 437.500 ditambah dengan persediaan sebesar 175 juta, maka hasilnya 612.500. Nah, setelah itu kita buat aset tetap dan lainnya. Aset tetap dapat dari soal yaitu 262.500.000. Kita catat ya, 262.500.000. Dana cadangan. Nah, dana cadangan juga satu dari dana cadangan sebesar 87.500 kita catat. Maka total dari 262.500 ditambah dengan 87.500 adalah 350 juta rupiah. Kemudian kita jumlah nih hasilnya, yaitu dari 612.500 ditambah dengan 350 juta. Hasilnya yaitu 962.500. Sekarang kita beralih ke liabilitas. Ada utang jangka pendek sebesar 105 juta dari soal. Utang jangka panjang 218.750 juga dari soal. Maka totalnya dari utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang yaitu sebesar 323.750. Nah, ini totalnya ya dari total kewajiban. Nah, sekarang kita cari ekuitasnya. Ekuitas di sini yang diketahui hanya dana cadangan ya, EDC 87.500. Nah, EDL dan ED-nya harus kita hitung. Perhitungannya gimana? Nah, dari bawah nih. Ada ekuitas dana lancar, yaitu aset lancar dikurangin utang jangka pendek. Aset lancarnya dia nih, total aset lancar sebesar 612.500 taruh sini, dikurangi utang jangka pendek. Utang jangka pendeknya dia 105 juta. Maka 612.500 dikurangi dengan 105 juta. Hasilnya yaitu EDL sebesar 507.500. Nah, setelah ketemu kita taruh di sini 507.500. Kemudian kita cari EDI sekarang. EDI diperoleh dari aset tetap. Aset tetap ini 262.500 dikurangi dengan utang jangka panjang. Utang jangka panjang 218.750. Maka EDI-nya yaitu 43.750.000 rupiah. Nah, karena dana cadangan ini ada ya di soal. Maka sekarang kita total nih EDI, EDL, EDC. Totalnya yaitu 638.750. Maka jumlah liabilitas dan ekuitas 962.500 dapat dari 638.750 ditambah dengan 323.750. Ingat ya, nah, sisi debit, kredit dari akuntansi itu wajib dengan kan ya jumlah aset dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitasnya yaitu 962.500.000 rupiah. Oke, ternyata selesai. Ya, ada tugas. Ini tugasnya dikumpulkan hari Senin tanggal. Karena ini tanggal 6 berarti
dikumpulkan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Oke, ingat ya, dikumpulkannya hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Oke. Kumpulkan ke email saya ya, Nak. Harus tulis tangan karena yang baca tulisannya sedikit. Oke, sekian pertemuan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang baru. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.